Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Sino Fadila, mahasiswa jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai pemanasan global atau efek rumah kaca. Nah, sebelumnya, apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Lalu, apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah peristiwa atau proses terjadinya pemantulan panas sinar matahari yang terjadi di permukaan bumi, lalu diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menutupi bumi. Lalu kapan efek rumah kaca menyebabkan pemanasan global? Efek rumah kaca menyebabkan pemanasan global ketika tingginya kadar gas rumah kaca di atmosfer. Digunakan istilah efek rumah kaca karena prinsipnya mirip dengan rumah kaca, ruangan yang ditutupi oleh kaca, di mana ketika sinar matahari menyinari ruangan tersebut, kaca-kacanya akan memantulkan sehingga ruangan tersebut menjadi hangat. Lalu, apa sih yang menyebabkan tingginya kadar gas rumah kaca di atmosfer? Yang menyebabkannya adalah aktivitas manusia di bumi, yang mana penggunaan parfum, penggunaan atau pembakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan, dan juga limbah asap pabrik yang menyebabkan gas-gasnya itu menjadi menumpuk di atmosfer. Untuk membuktikan hal ini, mari kita lakukan percobaan mengenai penyebab pemanasan global berikut. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk kepada praktikumnya, yang mana tujuan praktikum ini yaitu untuk mengetahui efek yang ditimbulkan oleh pemanasan global atau efek rumah kaca. Yang mana alat dan bahannya yaitu yang pertama 2 buah tanaman, es batu, 2 buah gelas plastik, belalang, lakban, obat nyamuk, gunting, parfum, mencis, plastik kaca, spidol, dan kardus. Langkah yang pertama yaitu sediakan 2 buah kardus yang sudah dipotong tutupnya. Langkah yang kedua yaitu kita masukkan kepada masing-masing kardus 1 buah tanaman, 2 ekor belalang, dan 1 buah gelas yang sudah diisi oleh es. Sebelum masuk kepada langkah kedua, terlebih dahulu kita masukkan es ke dalam gelas plastik dengan jumlah yang sama. Tadinya baru kita masukkan tanaman ke dalam masing-masing kardus. Juga saya dengan lakban. Sebelum kita memasukkan belalang, terlebih dahulu kita menutup kardus dengan menggunakan plastik agar belalang tidak kabur. Nah, kita menutup kardus dengan menggunakan plastik kaca dan ditutup dengan lakban.
yaitu untuk kardus yang pertama, kita masukkan 2 buah belalang ke dalam kardus. Lalu ditutup dengan dieratkan dengan menggunakan lakban kembali. Ini untuk kardus yang pertama. Untuk kardus yang kedua, kita membakar obat nyamuknya dulu menggunakan mencis. Selanjutnya kita semprotkan parfum ke dalam kardus sebanyak 3 atau 4 semprot. Untuk kardus yang pertama, kita beri judul dengan kardus sehat. Untuk kardus yang kedua, kita beri nama kardus tidak sehat. Setelah kotak tersebut diberi nama kardus sehat dan kardus tidak sehat, selanjutnya kedua kotak tersebut dijemur di bawah terik matahari dengan diamati secara berkala selama 3 jam. Setelah kotak-kotak tersebut dijemur selama 10 menit di bawah terik matahari, terdapat perbedaan antara kardus sehat dan kardus tidak sehat, yaitu terletak pada esnya. Pada kardus tidak sehat, es yang mencair lebih banyak dibanding es pada kardus sehat. Ini membuktikan bahwa suhu pada kardus tidak sehat lebih tinggi dibanding suhu pada kardus sehat. Setelah dilakukan 3 jam penjemuran di bawah terik matahari, terjadi perubahan pada kardus. Untuk melihat lebih jelas, mari kita buka kardus. Yang pertama, kardus sehat. Pada kardus sehat terlihat
belalang yang masih aktif meloncat, dan tidak pusing sama sekali. Pada air, terlihat airnya jernih seperti pada video. Dan pada tumbuhan, terlihat masih segar seperti saat dimasukkan. Selanjutnya kita beralih kepada kardus yang tidak sehat. Pada kardus sehat terlihat plastik yang menguning, untuk belalang terlihat belalang yang sudah lemah, hampir mati, dan terlihat kulitnya mengelupas. Mungkin yang disebabkan oleh kekeringan karena perubahan suhu yang sangat signifikan. Sedangkan untuk yang belalang yang kedua masih sedikit aktif. Dan untuk air terlihat kotor, dan pada pencairan kardus tidak sehat lebih cepat mencair daripada kardus sehat. Untuk tumbuhan terlihat tumbuhan yang melayu dan menguning. Nah, dari hasil praktikum kita tersebut, bagaimana sih kaitannya dengan efek rumah kaca dan pemanasan global? Ini dapat terlihat pada perbedaan kondisi antara kardus sehat dan juga kardus tidak sehat. Pada kardus sehat terlihat atau teramati makhluk hidup di dalamnya masih dalam keadaan baik-baik saja setelah dijemur selama 3 jam di bawah terik matahari, yang mana tumbuhan masih seperti kondisi awal saya memasukkannya, dan juga belalang yang masih aktif melompat. Sedangkan pada kardus tidak sehat, yang mana kita melakukan penyemprotan parfum dan juga obat nyamuk, terjadinya perbedaan kondisi atau perubahan kondisi, yang mana teramati pada hewan belalang yang pingsan karena peningkatan suhu yang disebabkan oleh penyemprotan dan juga pembakaran obat nyamuk tersebut. Dan juga tumbuhan yang menguning dan melayu. Ini juga disebabkan oleh pembakaran obat nyamuk dan juga penyemprotan parfum yang menyebabkan naiknya suhu pada kardus tersebut secara drastis sehingga mengganggu kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Ini juga dapat terlihat pada 10 menit pertama, yang mana pada 10 menit pertama dapat terjadi perbedaan pada mencairnya es pada kedua kardus sehat dan kardus tidak sehat. Pada kardus tidak sehat lebih banyak es yang mencair dibanding kardus sehat. Ini juga dapat menjadi bukti bahwa dengan penyemprotan parfum dan juga pembakaran obat nyamuk dapat menyebabkan tingginya suhu kardus tidak sehat, sehingga mencairnya es pada kardus tidak sehat lebih cepat dibandingkan kardus sehat. Pada dasarnya, atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Siklus air, karbon dioksida atau CO2, dan metana adalah beberapa bagian penting yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya planet Mars, bumi yang juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu akan terus meningkat. Pada dasarnya, segala bentuk aktivitas manusia selalu berdampak bagi lingkungan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Begitu pula dengan kondisi atmosfer bumi saat ini yang mengalami perubahan akibat aktivitas manusia di dalamnya. Pembakaran bahan bakar fosil, limbah asap pabrik, dan juga penebangan hutan dapat meningkatkan kadar CO2 di atmosfer.
Dikarenakan CO2 adalah salah satu gas rumah kaca, maka peningkatan kadar CO2 di atmosfer akibat berkontribusinya terjadi pemanasan global. Oleh karena itu, setiap tahun kadar CO2 di atmosfer terus-menerus meningkat. Bagaimana dengan penggunaan parfum? Parfum mengandung CFC, yaitu zat yang dapat mengubah ozon atau O2 menjadi oksigen. Selain parfum, gas CFC juga terdapat pada AC, kulkas, pembuatan busa, dan juga bahan pelarut terutama pada kilang-kilang elektronik. Namun, dari semua pemakaian tersebut, parfum memiliki potensi yang paling besar dalam menyumbang gas CFC. Gas CFC atau perubahan ozon menjadi O2 ini dapat menyebabkan berlubangnya atmosfer bumi. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi pada bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkannya kembali ke bumi. Proses ini menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Ini yang kita sebut dengan efek rumah kaca karena prinsipnya sama dengan rumah kaca yang memiliki dinding kaca. Nah, bagaimana dampak dari efek rumah kaca ini? Dapat kita lihat dari hasil percobaan kita bahwa efek rumah kaca atau peningkatan suhu yang sangat drastis dapat menyebabkan terganggunya makhluk hidup yang berada di dalamnya. Seperti yang terjadi pada saat ini, terjadinya peningkatan suhu bumi, mencairnya es di kutub, punahnya makhluk hidup seperti hewan yang tidak dapat menahan meningkatnya suhu bumi, dan juga terjadinya gagal panen besar-besaran karena suhu bumi yang tidak dapat terkontrol. Nah, lalu bagaimana cara upaya kita menanggulangi hal ini? Caranya itu dapat menggunakan transportasi umum. Ini merupakan bukti nyata dari beralihnya atau mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Selanjutnya, mengurangi penggunaan barang yang mengandung CFC seperti parfum, AC, dan juga kulkas. Selanjutnya, melakukan recycle atau penanaman kembali pohon. Dan selanjutnya, beralih kepada energi terbarukan atau mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Baiklah, sekian pembahasan percobaan mengenai pemanasan global atau efek rumah kaca. Saya Sino Fadila pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.